atau Pak Fauzi itu sering kalau ada orang meninggal, lalu kita mendoakan semoga seluruh khotimah. Sebenarnya yang tepat itu bagaimana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah, ungkapan yang kita sebutkan itu kan sebuah doa kita. Kita tidak tahu makna yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang. Kita tidak bisa menjustifikasi, memastikan seseorang itu baik atau buruk. Seperti yang saya kasih contoh tadi, 220 tahun beribadah sekalipun tidak ada celah, ujungnya ada celahnya. Begitu juga orang yang jelek, 220 tahun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja di ujungnya husnul khotimah. Jadi kebaikan itu, kebaikan tentang su'ul khotimah dan husnul khotimah, secara zahirnya kita bisa lihat daripada perbuatan-perbuatannya. Tetapi secara substansinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak bisa memvonis orang itu apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Karena waktunya mepet, saya menyampaikan cerita sekilas. Ada ulama di Kalimantan itu, bagaimana dia menutupi dirinya, Pak? Menutupi dirinya berbuat kejelekan, tetapi di mata orang awam semua minuman-minuman keras yang ada di warung-warung dia beli semua, Pak. Tiap hari dia beli, tiap hari dia beli. Sehingga apa, Pak? Masyarakat itu tahu orang itu adalah peminum. Ke masjid tidak pernah, tidak pernah. Ini kita berbicara batin sirnya, Pak. Jangan sampai kita merasa paling baik terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kurangnya ilmu kita tadi, lalu memvonis ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari dia, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari dia. Kenapa indikatornya? Saya duhanya rajin, subuhnya rajin, zakatnya rajin. Kita tidak tahu. Itu adalah indikator zahirnya saja. Indikator batinnya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tadi, Pak, ketika meninggal tidak ada masyarakat yang mau, Pak, menyolati, tidak mau. Akhirnya, Pak, yang menyolati itu orang besar, seorang orang yang punya kedudukan. Dia tenang saja. Kalau saya meninggal nanti banyak orang yang menyolati saya. Baru tahu ternyata dia salah satu dari aulia ini. Salah satu dari aulia ini. Ketika orang penuh semua, karena dia ada pemimpinnya yang menyolatinya. Karena dia tahu betul orang ini adalah orang yang alim, cuma dia menutupi amal kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dia beli minuman itu bukan diminum, Pak. Beli tapi dibuangnya agar mengurangi dosa orang yang minum pada hari itu. Diborongnya minuman, buangnya ke sungai Kampung Tengah. Di saat orang tidak tahu, tua-tua yang ada di pinggir itu diambil. Akhirnya Pak, hari itu ketika ada orang yang ambil tua, misalnya di sana ada apa di mana, serah. Habis tuanya berkurang orang yang manusia. Dia cuma bisa melakukan itu dengan titipan rezeki yang diberikan. Jadi, apakah kita boleh mendoakan orang husnul khotimah? Mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi ya husnul khotimah itu sebuah harapan bagi orang yang hidup. Mari kita berbuat yang baik sehingga akhir dari hidup kita itu indatiha ajalina qaula la ilaha illallah. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi bisa diucapkan kepada yang sudah meninggal. Bukankah sebaiknya ketika kita masih hidup? Ungkapan itu yang saya katakan tadi. Kita tidak tahu hakikat dari seseorang yang sudah meninggal tadi. Apakah kita berani memastikan dia min ahlin nar? Beranikah kita memastikan orang itu termasuk dari penduduk neraka? Jangan-jangan kalau kita berani memastikan, kita sama dengan iblis pula. Saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Ya kita berdoa baik kan tidak ada salah. Kecuali kalau dia benar-benar memang lepas imannya, Pak. Memang tidak Islam lagi. Kalau itulah lain lagi konteksnya. Udah tidak Islam, nah baik kita doa husnul khotimah. Tetapi kalau dia masih Islam, masih mengucap la ilaha illallah, kata Nabi kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun dalam teologi Asy'ariyah masuk surganya belakangan. Dihisab dulu. Beda dengan teologi Mu'tazilah, al-manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Orang ketika dia mukmin, beragama Islam, iman kepada Allah, berbuat dosa, itu tempatnya tidak di surga, tidak di neraka.
Mau ditaruh di surga, dia mengucap la ilaha illallah. Mau taruh di surga, dia berbuat dosa. Mau taruh di neraka, dia mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Tidak tempat, dua tempat tidak layak. Maka tengah-tengah, namanya al-manzilah, bainal manzilatain. Apa tempatnya? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sudah siap salat.